Janda. Perkenalkan, nama saya Kartika Putri Amanda. Perkenalkan, nama saya Miftaul Janda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Perkenalkan, nama saya Musawa Ramadhani. Pembentukan alam semesta dalam 6 masa sebagaimana disebutkan Al-Quran atau kitab lainnya sering menimbulkan permasalahan. Sebab 6 masa tersebut ditafsirkan berbeda-beda, mulai dari 6 hari, 6 periode, hingga 6 tahapan. Oleh karena itu, pembahasan berikut mencoba menjelaskan maksud 6 masa tersebut dari sudut pandang keilmuan dengan mengacu pada beberapa ayat Al-Quran. Dalam Quran Surah An-Naziat ayat 27-33, para ahli mengambil kesimpulan bahwa proses penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau 6 periode. Urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya yang artinya sebagai berikut. Masa pertama, Quran Surah An-Naziat ayat 27. Pada masa itu, periode ini, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Dari ledakan besar tersebut terbentuklah awan debu atau dukhan. Ketika dukhan berkondensasi sambil berputar dan memadat, di situ terbentuk unsur hidrogen. Saat temperatur dukhan mencapai 20 juta derajat Celcius, terbentuklah helium dari reaksi inti sebagian atom hidrogen. Lalu sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Masa kedua Quran Surah An-Nisa ayat 28. Dalam ayat ini menjelaskan alam semesta yang mengembang dari masa ke masa, benda-benda langit berjauhan satu sama lain, yang mana ini adalah efek dari ledakan besar Big Bang. Dengan kata lain, langit semakin meninggi, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya. Kalimat lalu menyempurnakannya menunjukkan bahwa penciptaan semesta bukanlah proses sekali jadi, namun proses bertahap. Hal ini sesuai dengan teori ledakan Big Bang yang mengatakan bahwa alam semesta ini adalah hasil dari sebuah ledakan besar dan ledakannya masih kita rasakan sampai sekarang. Karena para peneliti menemukan bahwa jarak antara satu planet dan planet lain semakin menjauh dari waktu ke waktu. Bayangkan, ketika sebuah bom meledak, pasti ia akan menghempaskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya ke segala penjuru. Semakin besar ledakan, semakin jauh jarak benda yang terhempas. Begitupun dengan alam semesta. Bintang-bintang adalah benda-benda yang terhempas akibat ledakan yang semakin menjauh dari sumber ledakan. Masa ketiga Quran Surah An-Naziat ayat 29. Ayat ini menceritakan masa penciptaan matahari yang bersinar serta bumi dan planet-planet lain yang berotasi atau bisa kita sebut tata surya, sehingga terjadi fenomena malam dan siang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malamnya gelap gulita sebagai waktu bagi manusia untuk beristirahat dari lelahnya, dan menjadikan siang terang benderang sebagai waktu untuk bekerja dan mencari rezeki di muka bumi. Penciptaan siang dan malam perkara yang mudah. Setelah langit sempurna, maka dihamparkanlah bumi sebagai tempat sempurna bagi manusia untuk hidup. Masa keempat, Quran Surah An-Naziat ayat 30. Ayat ini menjelaskan tentang proses evolusi yang terjadi di bumi. Lempengan bumi besar atau pagia dihamparkan di bumi, berpecah menjadi lempengan-lempengan yang membentuk 5 benua. Bumi dihamparkan dalam ayat tersebut bermaksud bergesernya lempengan bumi sedikit demi sedikit dalam jangka waktu jutaan tahun. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi di mana terhampar dan rata untuk mereka tinggal, Allah juga keluarkan atau di bumi mata air serta tumbuh-tumbuhan yang menjadi konsumsi bagi manusia dan binatang. Setelah itu, Allah menciptakan gunung yang menjadi pokok bumi. Allah menjadikan sebagaimana pasak agar stabil dan untuk tempat tinggal makhluknya. Masa kelima, Quran Surah An-Naziat ayat 31. Ayat ini menjelaskan awal kehidupan di bumi dan juga planet lain yang disiapkan untuk kehidupan dengan menyediakan air. Hidrogen tersebut karena suhu panas menciptakan awan panas yang kemudian menjadi air. Dengan hujan, Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menjadi kehidupan pertama di bumi. Berdasarkan fosil tertua di bumi, kehidupan bermula pertama kali di dalam laut yang hangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkan bahwa penciptaan makhluk dimulai dari air. Allah sudah menyiapkan bumi sebagai sebaik-baik untuk kehidupan manusia. Dari hujan, Allah menumbuhkan tumbuhan yang kemudian menghasilkan oksigen dan atmosfer. Dengan begitu, lengkaplah apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup di bumi. Masa ke-6, Quran Surah An-Naziat ayat 32-33. Ayat ini menjelaskan terbentuknya gunung-gunung akibat evolusi geologi.
Gunung-gunung dipancarkan agar bumi tidak mudah berguncang dan kokoh. Kemudian hewan-hewan dan manusia mulai diciptakan di atas muka bumi. Setelah terpenuhinya syarat utama kehidupan yaitu air dan oksigen, manusia dan hewan pun diciptakan. Selain itu, gunung-gunung juga terbentuk demi tegaknya dan kuatnya permukaan bumi. Bayangkan, jika bumi tanpa adanya pegunungan, maka bumi akan dengan mudah terguncang dan hancur. Jadi memang benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan permukaan bumi sebaik-baiknya. Setelah berbagai penelitian telah dilakukan oleh para ahli yang bertujuan untuk mengetahui pembentukan alam semesta, maka penelitian itu menghasilkan sebuah teori. Para ahli ini juga sudah menyampaikan pendapatnya dengan teori-teori pembentukan alam semesta. Ada berbagai macam teori pembentukan alam semesta. Berikut beberapa teori. Yang pertama adalah teori dentuman besar atau Big Bang teori. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexandra Friedman pada tahun 1922. Ia merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Isi dari teori yang diungkapkan adalah struktur alam semesta selalu berubah atau dinamis. Berdasarkan teori dentum besar, teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis sangat besar juga. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Menurut Edwin Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun, pada suatu waktu, volume nol itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume nol, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Namun, teori ini dapat mendapatkan penolakan dari salah satu ahli yaitu Sir Fred Hoyle. Penolakan terhadap teori ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 saat Hoyle mencetuskan teori tetap. Hoyle melalui teori keadaan tetap menyatakan bahwa ukuran alam semesta tidak terbatas. Alam semesta tidak memiliki batas waktu atau akan ada sepanjang masa. Karena perbedaan gagasan inilah yang menyebabkan teori ledakan atau dentuman dahsyat mendapatkan penolakan. Yang kedua, teori keadaan tetap atau steady state theory. Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Ketiga orang itu berasal dari Inggris dan ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Jika teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau selalu berubah atau dinamis. Lain halnya dengan teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah atau statis. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul. Materi-materi akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi-materi baru itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Teori keadaan tetap sangat terkenal pada awal abad ke-20. Namun, teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli kosmolog hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan ini terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman dahsyat atau teori Big Bang, dan alam semesta memiliki batasan usia. Bukan hanya kedua hal itu yang menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan. Satu hal ini juga menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, yaitu adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. Yang ketiga, teori mengembang dan memampat, the oscillating theory. Teori mengembang dan mengambang dirancang oleh Fred Hoyle. Dia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Dalam teori ini, kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah ada. Isi dari teori mengembang dan memampat adalah data suatu siklus yang terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengambang dan satu masa kontraksi
atau memangkat. Setiap satu siklus membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 miliar tahun. Dalam teori ini, ekspansi tersebut terjadi karena adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membangun unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Cara kerja teori mengembang dan memampat adalah ketika proses ekspansi berjalan maka galaksi-galaksi dan bintang-bintang akan terbentuk. Setelah mengalami ekspansi, kemudian galaksi-galaksi dan bintang-bintang itu akan memampat. Teori alam semesta kuantum. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal, akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Teori berayun. Kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar adalah teori berayun. Para ahli mengemukakan bahwa gerakan galaksi dan bintang yang saling menjauh, setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan melanjutkan gerakan yang semakin lambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah melambat sehingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah mentari-mentari itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan mentari-mentari rusak atau tercipta, tetapi mentari-mentari itu hanya berubah tatanan. Menurut teori ini, proses perlambatan yang terjadi muncul sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak bertepi dan tidak terbatas.